yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Raden Cepi Gunggun Gunawan SDMKK dari Kesbang Pol Kota Depok, yang sama-sama kita hormati Bapak Indra Sumarna Sobari dari akademisi dosen Setiami, yang sama-sama kita hormati Bapak Jamhuromi SPD selaku Ketua FKA Kecamatan Sawangan, yang sama-sama kita hormati Bapak Jamaluddin SPD selaku Ketua KOR Kecamatan Sawangan, yang sama-sama kita hormati Babin Kamtibmas dan Babinsa Kelurahan Cinangka, yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cinangka Bapak Yayat Supriyadi beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Forum dari bangsa Melayu ya. Budaya kami sebelum acara kita panggil waktu jenaka dan waktu nasihat. Saya kira waktu jenaka. Paling enak buah nangka. Cakep. Pohonnya di pinggir kali angsa. Cakep. Paling enak warga Cinangka. Cakep. Paling baik penuh bijaksana. Mantap. Ada lagi Polora? Cakep. Cakep. Kalau tepuk di kampung nangka. Cakep. Tepuk dipetik sedang berkah. Bapak Ibu warga Cinangka, semua sehat rezekinya barokah. Mantap. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan jangka waktu 5 tahun, tapi dapat diperpanjang kembali. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu perkumpulan dan yayasan. Tapi ada juga yang komen kepada kita, Pak, kami yayasan bukan ormas. Betul, tapi berdasar Undang-Undang 17 tahun 2013 mau tidak mau suka tidak suka, yaitu namanya organisasi kemasyarakatan, yaitu dibentuk dan didirikan oleh 3 orang atau lebih. Nah, yang jadi pertanyaan, warga negara asing boleh tidak mendirikan ormas di Indonesia? Boleh nggak Bu? Boleh. Dengan catatan mereka harus menyampaikan laporan keuangan terkait dengan persediaan dana organisasi tersebut. Izinnya dikeluarkan oleh siapa? Oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi paham ya? Ada 3 izin terkait organisasi kemasyarakatan. Di Depok ada 356 organisasi kemasyarakatan. Terbaik Pak. Jumlah pegawai Kesbangpol hanya 18 orang. Itu menangani semua, mulai dari cegah dini, deteksi dini, penanganan konflik. Ormas sendiri ada 358, mulai dari perkumpulan, yayasan berbagai bidang. Ada bergerak di bidang kebudayaan, ada bergerak di bidang kesejahteraan, ada yang bergerak di bidang kesehatan pendidikan. Yang jadi pertanyaannya, apabila organisasi kemasyarakatan itu bergerak di bidang pendidikan, implementasinya boleh nggak bergerak di bidang kesehatan? Betul, nggak boleh. Boleh, tapi merubah anggaran dasar rumah tangga. Karena sebelum Bapak mendaftarkan baik ke Kemendagri maupun ke Kementerian Hukum dan HAM, ada salah satu syarat, yaitu tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Nah, karena ini momennya kita akan menghadapi pesta demokrasi. Karena kenapa? Organisasi kemasyarakatan dengan partai politik ada berkesinambungan. Memijin. Dasar hukum sesuai dasar hukum organisasi kemasyarakatan diatur di dalam 27 peraturan perundang-undangan. Kembali Pak, 27 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan. Bapak dan Ibu boleh mengungkapkan pendapat di depan umum karena dilindungi oleh undang-undang. Nah, kebebasan berserikat ormas diatur dalam 27 peraturan perundang-undangan ini
Ya, bukan saya berbicara, tapi undang-undang yang berbicara. Nah, satu lagi. Tadi saya sampaikan ada surat pernyataan sebelum Bapak dan Ibu mendaftarkan ke Mendagri maupun ke Kementerian Hukum dan HAM. Ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Nah, kita akan menghadapi yang besar. Pemilu tanggal berapa, Pak? 14 Februari. Hari apa? Hari Rabu. Kenapa nggak hari Senin? Dan tanggal 14. Betul, Pak. Pemerintah termasuk DPRD, KPU dan Bawaslu memutuskan bahwa pemungutan suara pemilu jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kenapa nggak jatuh hari Senin, terjatuhnya hari Jumat? Nah itu jadi bahan pertimbangan. Karena kenapa? Kalau jatuhnya di hari Senin, insya Allah Bapak dan Ibu bisa berangkat Jumat sore liburan pulang kerja pada Selasa. Itu kenapa? Karena menyangkut terkait dengan tingkat partisipasi pemilu. Tingkat partisipasi di Depok melebihi target KPU RI, target 77,50%. Depok tingkat partisipasi di pemilu 88,50%. Yang jadi pertanyaan, di pilkada Kota Depok di bawah target KPU RI. Kenapa? Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lurah, karena setiap kami memberikan informasi kepada masyarakat kelurahan, kami memberikan informasi, tolong dorong warga untuk memberikan suara nanti di pilkada dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi. Cuma karena di pilkada tingkat partisipasinya rendah, jatuhnya di pilkada 65,30%, targetnya 77,50%. Nah, kembali ke dalam pengertian organisasi kemasyarakatan. Karena kenapa, Pak? Saya bolak-balik menyampaikan antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik, karena Bapak dan Ibu sudah mengenal. Dulu ada mana ormas terbesar yang menjadi partai politik. Nah, ormas Pak didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi kebutuhan, kepentingan dan kegiatan. Nah, didirikan oleh 3 orang. Kalau hari ini Bapak bisa minta lah, ada di situ banyak. Nah, jumlah ormas 355, tapi ada penambahan 3 hari tadi menjadi 358. Lumayan. Ini dari semua bidang kegiatan. Ada hak ormas berdasarkan Undang-Undang 7 2013 pasal 20 mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka. Sudah jelas, Pak. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi. Yaitu tujuan organisasi apa? Ormas itu didirikan berdasarkan tujuan atau bidang kegiatan yang bisa sampaikan. Kalau ormas bergerak di bidang kesehatan, fokus. Jangan sampai bergerak di infrastruktur. Boleh, tapi harus berupa anggaran dasar rumah tangga. Bukan kami berbicara. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Organisasi kemasyarakatan diatur di dalam 27 peraturan perundang-undangan. Nah, berupa memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai peraturan perundang-undangan. Di Depok ada organisasi masyarakat yang terbesar sudah mempunyai hak atas kekayaan intelektual. Mereka sudah mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi mulai dari topi sampai dengan celana mereka sudah mempunyai hak atas kekayaan intelektual. Jadi jangan coba-coba Bapak akan membuat organisasi kemasyarakatan logonya ada dari internet. Hati-hati, karena di dalam internet itu ada yang sudah mempunyai hak atas kekayaan intelektual. Di Depok ada organisasi terbesar, ormas terbesar yang sudah mempunyai hak. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tadi sudah jelas saya sampaikan di awal.
melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, dan pihak lain dalam rangka pengembangan keberlanjutan organisasi. Nah ini jatuhnya ke dalam pemberian hibah atau sekarang ada terkait dengan pengadaan barang dan jasa sekolah tipe 4 yang dilaksanakan oleh masyarakat atau swadaya masyarakat ini. Silakan. Bapak dan Ibu boleh kalau mempunyai organisasi masyarakat mengusulkan bantuan hibah kepada pemerintah. Boleh. Kami setiap tahun memberikan bantuan hibah kepada ormas itu 10 organisasi kemasyarakatan. Kenapa kami cuma memberikan 10 ormas? Karena kalau kami berikan 358 setahun habis. Kami harus melihat mana yang menjadi skala prioritas. Makanya kami sampai tahun ini 10 ormas, tahun besok 10 ormas, bergantian Pak. Walaupun memang nilainya tidak besar sesuaikan dengan kemampuan keuangan dan daerah. Usulan misalkan 100 juta, tapi pemerintah atau dari tim verifikasi dapatnya 20 juta. Ya alhamdulillah terima, manfaatkan. Tapi ada juga yang tidak mau menerima, dikembalikan lagi. Pertimbangan itu ada yang menjadi skala prioritas. Tujuan ormas meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau ada organisasi kemasyarakatan di lingkungan Bapak dan Ibu, kalau masyarakat meminta bantuan, dibantu. Karena tujuannya apa? Tujuan dibentuk ormas yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Contoh, pemerintah punya yang namanya organisasi mandatori. Organisasi mandatori itu organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Permendagri dan Perwa atau Perda, termasuk Bapak dan Ibu, RT, RW, KPN, itu organisasi mandatori yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Karang Taruna dibentuk oleh peraturan menteri sosial. Dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu tujuan melestarikan dan memelihara norma nilai moral, etika dan budaya. Pak, Bu, kalau untuk pilkada tanggal berapa? Untuk pilkada ini tanggal berapa? Bulan November. Untuk pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kenapa dinamakan pemilu dan pilkada serentak? Karena dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun yang sama. Jadi Bapak Ibu nanti di pemilu akan memilih 5 surat suara. Di pilkada kita akan memilih berapa suara? Berapa? 2. Mana aja? Wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Nah itu nanti di tanggal 27 November. Tahapan pemilu itu sudah dimulai di bulan Juli 2022. Kalau Bapak lihat di media sosial, malam ini ada pelantikan terkait anggota KPR, termasuk Kota Depok. Jam 12 ada 5 anggota sudah muncul lah. Pelantikan nanti jam 12 malam. Saya juga bingung Pak, kenapa pelantikan jam 12 malam? Bapak bisa lihat di media sosial, itu harus streaming. Betul Pak, karena kenapa? Ada 3 kabupaten kota di Jawa Barat kemarin lihat pemilihan atau seleksi anggota KPU-nya terhambat. Betul Pak, itu dampaknya luar biasa, termasuk kepada anggaran biaya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Maka kami dorong terus pemerintah daerah tolong segera laksanakan seleksi. Karena kenapa? Mempengaruhi semua. Sekarang baru muncul juga terkait dengan perebutan penerimaan pengawas TPS ya. Sudah. DPT juga sudah muncul, sudah ditetapkan oleh KPU Kota Depok. DPT 1.393.282 pemilih. Tapi tetap masih didominasi oleh perempuan sekitar 700. Nah, ini Pak kembali lagi ke organisasi kemasyarakatan. Ormas dilarang menggunakan atribut lembaga pemerintahan. Pemerintah Kota Depok mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tahun 1999 tentang pembentukan logo dan lambang pemerintah. Pemerintah bukannya tidak boleh logo yang namanya Pacara Dharma,
Apa dulu pernah melihat lagunya Pancasila Dharma? Bukannya tidak boleh dipergunakan organisasi kemasyarakatan, tapi tolong buat surat permohonan kepada wali kota dan tembusan kepada ketua DPRD. Bukannya tidak boleh menggunakan bendera atribut negara atau ormas lain sama. Ormas lain tidak boleh mempergunakan logo organisasi lain. Contoh logo MPR ini ada, itu nggak bisa digunakan oleh organisasi kemasyarakatan lain. Karang Taruna sama, nggak boleh juga digunakan oleh ormas yang lain, termasuk partai politik. Nah, jadi pertanyaan, karena memang situasinya udah mulai ngatur. Ada berapa peserta partai politik di pemilu 2024? Ada berapa parpol? Berapa? 18. Ada 18. Kalau secara nasional 18, tapi ke KPU RI mengeluarkan peserta pemilu, partai politik peserta pemilu di 2024 sebanyak 24 partai politik. Tapi Bapak dan Ibu bisa memilih hanya 18. 6-nya lagi kemana? 6-nya lagi partai lokal Aceh. Kita nggak bisa memilih Pak, karena kita bukan warga Aceh. Masuk ke parpol lain, ini udah jelas siapa ya. Menerima beri sumbangan di luar ketentuan. Nah ini kadang-kadang banyak yang bertanya kepada kita, Pak, implementasinya nggak begitu juga kali. Ya, menerima beri sumbangan di luar ketentuan. Kami komitmen Pak, di pemerintah Kota Depok khususnya di Parpol, kita selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada organisasi kemasyarakatan. Kita bagi Pak, BTK, mungkin seminar yang lain. Kita mau menjelang pemilihan pilkada, kita dapat bersama untuk menjaga situasi dan kondisi di wilayah kita yang sampai terjadi 756 cari kursinya 50. Nah ini tadi saya sampaikan, berdasarkan keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 jatuh di hari Rabu untuk pemilu serentak tanggal 14 Februari, pilkadanya tanggal 27 November. Ini udah jelas ya. Jadi alhamdulillah Bapak hadir di sini dapat informasi ini. Ya. Kalau asas umum juga juri Bapak sudah paham banget daripada saya. Nah ini Pak, Bapak mengenal lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada. Bapak hanya mengenal mungkin hanya mengenal KPU dan Bawaslu, betul nggak Pak? Sebetulnya ada 3 kan? Ada yang namanya DKPP. Jadi lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada ada 3 lembaga Pak. 1 KPU, 2 Bawaslu, 3 DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugas pokok fungsinya apa? Yaitu mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu. Ada yang bertanya, ASN di mana? Nah, Parpol dan pemerintah termasuk KPU sudah mengeluarkan simbol bagi aparatur sipil negara. Tidak boleh berpose. Makanya kalau berfoto bersama Pak, itu hilangkan yang namanya momen. Tetap semangat di fotonya kayak tadi, karena untuk menjaga kerukunan. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ditanya oleh putra putri kita di rumah, Pak, lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada ada berapa? Nah ini Pak, ada 3. Pemerintah mendukung terkait dengan anggaran Pak. Di tahun 2023 karena ada surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan proses pencairan, di tahun 2023 harus mencairkan 40%. Sisanya di 2024 60%. Karena keterkaitan dengan anggaran.
pemerintah daerah kabupaten kota memberikan bantuan bukan hanya kepada ormas organisasi kemasyarakatan, tetapi kepada partai politik. Di Depok berapa sih besaran bantuan keuangan partai politik kepada parpol dan pemerintah? Kecil Pak, cuma 3.000 per suara sah. Jadi kalau dihitung dikali tahun, dikali nilai, dikali perolehan suara, itu 3.000 rupiah per suara sah. Provinsi 2.000 per suara sah. DPR RI cuma 1.000 per suara sah. Tapi kali jutaan per suara sah ini ketahuan nilainya berapa. Nah ini Pak, DPR ini sudah ditetapkan. Totalnya 1.393.282. Jumlah TPS yang nanti periode di pemilu 2024 jumlahnya 5.570. Ini kemungkinan berubah, bisa naik, bisa turun di pilkada. Ini kan di 11 kecamatan 53 kelurahan, TPS-nya ada 5.570. DPD-nya ada keluar, didominasi oleh perempuan. Karena di dalam Undang-Undang 7 2017, setiap partai politik harus ada keterwakilan perempuan sebesar 30%. Tuh, makanya ada calon wanita. Itu karena berdasarkan Undang-Undang 7 2017. Tetapkan sudah keluar untuk Depok Anda dapil. Dapil 6, 12 kursi Pak. Cipayung, Sawangan, Bojong, Sari. Nambah 1 ya. 12 kursi. Ya, paling banyak 3 kecamatan. Ini kemarin untuk Sukmajaya tadinya 7 di 2019 dilempar ke kecamatan Cimanggis jadi 6 kursi, 1 kursi dan harusnya 7 dilempar di sini 1 kursi. Nah ini Pak, peserta pemilu serentak di tahun 2024 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 terakhir 11, 12, 13, 17 18 partai politik peserta pemilu. Nah ini Pak, jumlah caleg anggota DPRD Kota Depok Pemilu 2024 jumlahnya 769, laki-laki 471, perempuan 298. Ini ditetapkan 3 November 2023. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Enggak naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan lembab. Cakep. Kalau nanti saya mengucapkan salam, para hadirin wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Lurah, Pak Muslim yang dari Depok, kemudian yang saya hormati juga para Kecamatan Sawangan, Bapak Jamaludin, Ketua Kecamatan Sawangan, Bapak Jamaludin, Ketua RT lain, serta Bapak-Bapak Ketua RT dan Ketua RW yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya dengan ikhlas Suharna pada kesempatan malam hari ini ingin sharing aja Pak, ingin sharing, ingin berbagi karena di lingkungan itu hanya RT, RW, RW, Taruna, tapi ternyata di Depok sendiri ormasnya hampir sampai 355 ormas. Saya terbayang sekali Pak Cepi bisa membina 355 ormas yang ada di Kota Depok. Betapa siapa ya?
apa sih pemberdayaan masyarakat. Mungkin saya akan bahas atau kita berdiskusi tentang pemberdayaan masyarakat sendiri ya Pak ya. Kalau kita bicara ormas tadi Pak Cepi juga sudah banyak dan Pak Bapak bisa menjelaskan. Nanti sedikit saja kalau saya sih mengenai mekanisme dan strategi pemberdayaan masyarakat. Karena di dalam organisasi kemasyarakatan tentunya kita juga harus melihat ya Pak ya, apa sih permasalahan yang ada di lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan kita. Yang pertama adalah masalah sosialisasi. Terkadang kita juga agak sulit ya Pak ya bersosialisasi, menyampaikan ide-ide kita. Padahal dijelaskan dari Pak Cepi, kita mengungkapkan pendapat di muka umum sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Tapi kadang-kadang kita agak sulit dalam melakukan sosialisasi. Kemudian pendekatan atau metode pemberdayaan dan pemilihan materinya seperti apa, kita akan coba lihat nanti. Dan strategi pemberdayaan masyarakatnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat ini sebagai tujuan akhirnya, ini prosesnya seperti apa. Bapak hadirin semua, izin saya mengutip sedikit dari pakar pemasyarakatan yang ada bukunya, yaitu Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dari Pak Wikanto dan Sugianto. Sosialisasi adalah merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pengurus dalam suatu organisasi, terkadang bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat ini sangat penting sekali. Ya, tadi kita sekarang sudah mulai mau mendekati masa pemilu, ini sangat penting sekali. Bagaimana menyampaikan kegiatan yang akan kita hadapi di pilkada nanti atau di pemilihan umum nanti tanggal 14 Februari. Nah ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa mensosialisasikan. Terkadang kita juga bingung gitu sosialisasinya kayak gimana, kan? Karena kita juga belum paham berapa banyak partai dan berapa banyak caleg ya gitu kan. Nah, ini sangat penting sekali permasalahan yang dalam lembaga kemasyarakatan, bahwasanya sosialisasi itu sangat penting. Sehingga kegiatan-kegiatan yang informasi yang akan kita sampaikan ya, ini pertama kali kita harus melihat dulu kita maunya apa sih, permasalahan yang ada di kita apa. Nah sekarang kita mau menghadapi pemilu, kemungkinan permasalahan itu ya kita tabulasi, sehingga kita bisa tahu atau kita bisa nanti menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya ini loh permasalahannya. Kemudian kebutuhan utama, materinya, metodenya. Ini metode juga sangat penting kita tentukan. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan setiap kegiatan atau program-program dari kelembagaan masyarakat kita. Waktu yang terbaik untuk melakukan kegiatan. Tadi Pak Cepi menjelaskan, alhamdulillah ya Pak Cepi ya, ada dana hibah ya Pak ya. Nah ini suatu kesempatan ya buat kita di masyarakat untuk memahami betul bahwasanya semua kegiatan-kegiatan kita ini bisa kita support seperti dengan baik, tapi bentuk partisipasinya tentunya yang dari masyarakat ini yang kita butuhkan sekali. Lalu bagaimana dengan sosialisasinya? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita selama ini. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan semua kegiatan-kegiatan kita tadi. Ini awal dari kita sebagai atau strategi nanti kita apa yang akan kita ambil dalam
strategi dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat, karena sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, sebenarnya untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat, metode yang simpel sekali, ya, ini berdasarkan prinsip experience learning cycle. Karena metode yang digunakan dalam masyarakat ini berdasarkan dari pengalaman. Tentunya bapak-bapak semua yang hadir di sini lebih banyak mengetahui atau banyak pengalamannya, sehingga dari pengalaman inilah yang akan kita sampaikan. Pengalaman kita ini akan kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga sosialisasi itu bisa kita berdayakan, sehingga pemberdayaan pada masyarakatnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian metodenya menggunakan sistem pendidikan orang dewasa. Jadi nggak bisa kita melakukan sosialisasi pada masyarakat yang menganggap ya seperti anak-anak gitu ya Pak ya. Tetap yang kita hadapi adalah masyarakat, sehingga yang ada dalam pola pikirannya kita berpikiran dan berpendidikan secara dewasa. Tidak tergantung seberapa banyak materi yang akan kita sampaikan, tapi dititik beratkan pada program pemberdayaan, sehingga nggak usah banyak-banyak yang perlu kita sampaikan, tapi lebih ke poinnya aja. Ke poinnya dalam melakukan pemberdayaan. Jadi ini sekelumit awal kenapa kita bisa atau mau melakukan kegiatan pemberdayaan yang ada di lingkungan kita khususnya ya. Dan cepatin aja Pak. Ini ada metode yang bisa digunakan ya ketika kita memiliki suatu program atau suatu kegiatan yang akan kita lakukan dengan nama PRA, Participatory Rural Appraisal, atau yang biasa kita kenal dengan namanya 5P, yaitu penjajakan. Bukan 5P kalau yang ini, penjajakan atau pengenalan kebutuhan. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat, tahapan yang pertama kali kita kenali dulu, kita jajaki dulu permasalahan-permasalahannya apa. Setelah kita jajaki, kita kenali yang dibutuhkan masyarakat kira-kira apa sih? Yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk menghadapi pemilu, yaitu misalnya dari informasi, berapa banyak calonnya, berapa banyak pesertanya. Ya kita kumpulkan dulu Pak, kita kenali dulu kebutuhannya. Kemudian setelah kita kenalkan, kita rencanakan. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di masyarakat, kita rencanakan. Baru kita lakukan pelaksanaan atau pengorganisasian. Setelah itu pemantauan kegiatan. Jadi ketika pelaksanaannya pun kita tidak bisa lepas begitu saja. Kita tetap harus melakukan pemantauan yang akhirnya nanti kita bisa melakukan evaluasi. Jadi bapak-bapak semua hadirin, untuk kegiatan atau program-program yang sudah bapak ibu bapak yang canangkan, ini tahapannya untuk bisa sampai ke masyarakat. Pertama kita kenali, kemudian kita buat rencananya, kemudian kita laksanakan, kita pantau kegiatannya dan kita evaluasi. Jadi mekanismenya atau metodenya seperti itu yang efisien dan bisa efektif kita lakukan. Ini saya langsung aja ya, cepatin aja ya Pak ya. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat ya, kegiatan-kegiatannya yang ada di dalam masyarakat, saya langsung aja ke masalah teknisnya. Yang pertama
Yang pertama adalah kegiatan bina manusia. Yang kedua bina usaha. Yang ketiga bina lingkungan, dan yang keempat bina kelembagaan. Jadi kegiatan kelembagaan atau pemberdayaan masyarakat ini harus mencakup 4 aspek ini. Jadi setiap kegiatan-kegiatan bapak-bapak dalam lingkungannya atau dalam kegiatan organisasinya ini minimal harus ada 4 aspek utama ini. Ya, program kegiatan bina manusia itu apa sih? Bina manusia ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Jadi di lingkungan kita, di masyarakat kita juga harus bisa meningkatkan. Kita bisa melihat kadar kemampuan masyarakat kita sampai di mana. Mulai dari pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya. Ini yang menjadi setiap program-program pemberdayaan manusia. Yang pertama bina manusia untuk kemampuan manusianya atau masyarakatnya kita tingkatkan. Yang kedua, setelah kemampuan masyarakatnya ditingkatkan, juga kita utamakan sikap kewirausahaannya, profesionalismenya, mandirinya. Nah, ini juga perlu ditingkatkan. Dan kemudian yang berikutnya adalah peningkatan posisi tawar masyarakat. Dari sini bukan masyarakatnya bisa tawar menawar ya pada setiap kegiatan. Maksudnya adalah masyarakat. Jadi setiap kegiatan kita yang ada di masyarakat tentunya sudah kita pahami betul bahwasanya pemberdayaan usaha kepada masyarakat ini menyangkut dari bagaimana teknisnya, ya. Karena data yang ada yang pernah saya ketahui bahwa UMKM-nya usaha masyarakat sendiri yang ada di kita ini 70%. Ya kalau nggak salah ya Pak Sekel ya, UMKM yang ada di kota kita Depoknya 70% ya. Nah 70% adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah ini yang kita bina, adanya peningkatan teknisnya, peningkatan manajemennya, pengembangan kewirausahaannya, dan termasuk juga advokasi kebijakannya. Sadari bahwasanya lingkungan ini bukan hanya lingkungan fisiknya aja, Pak, tapi lingkungan sosial juga. Lingkungan sosialnya sangat berpengaruh sekali, Pak. Ya, Pak ya. Apalagi dengan zamannya sekarang, teknologi yang canggih yang kita tidak bisa hindari, sebagai berbagai macam informasi yang masuk tentunya akan mengganggu dari bina kelembagaan. Ini juga penting, Pak. Kelembagaan yang ada di kita, kelembagaan yang masyarakatan yang ada di kita, ini juga harus dibina keberlanjutannya. Bagaimana bisa meneruskan estafet kegiatan kelembagaan yang ada di lingkungan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mendirikan saja, ormas yang didirikan, didaftarkan ke KJP. Nah, lalu bagaimana kita bisa melakukan kegiatan kita? Semua program-program yang ada, semua kegiatan-kegiatan yang ada, bagaimana bisa kita laksanakan, bagaimana bisa kita realisasikan. Tahapan yang pertama untuk suatu bisa melakukan kegiatan adalah menyusun instrumen pengumpulan data. Ya, ini penting. Ketika kita menyusun program-program kegiatan, kita kumpulkan datanya seperti apa. Kemudian membangun pemahaman dan komitmen. Setelah kita punya program, kita punya data yang kita siap, ya, kita bangun komitmen di masyarakat. Karena yang melaksanakan ini adalah bukan kita, tapi dibantu oleh masyarakat. Kemudian
kemudian kita siapkan sistem informasinya, sistem analisisnya, inventory-nya, ya. Inilah tahapan ketika suatu program pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan dengan yang baik. Jadi yang pertama, ketika kita punya suatu program atau kegiatan, kita kumpulkan datanya, kita kumpulkan informasinya, kemudian kita bangun pemahaman, kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kita siapkan bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya. Nah, ketika ini sudah berjalan, maka bisa dikatakan pemberdayaan pada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tadi Pak, bagaimana pelaksanaannya yang saya katakan 5P. Jadi ketika Bapak sudah punya program yang akan dijalani, ini Pak, yaitu dengan kemungkinan ini artinya bukan kita mungkin nggak sih, tapi adalah kita menetapkan kemampuan masyarakat kita seperti apa. Kemungkinan itu artinya bukan kita menghayal ya, tapi kita yang mengetahui berdasarkan pengalaman kita, masyarakat kita mampunya seperti apa. Kita yang kemudian penguatan. Nah, penguatan ini penguatan program-programnya, penguatan dari sumber dayanya, masyarakatnya diberikan penguatan. Perlindungan, kita memberikan perlindungan kepada masyarakat kita dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Tentunya dengan aparatur pemerintahan yang akan membantu kita dalam melakukan penyiapan, penyokongan, bantuan dari aparatur pemerintah atau pihak-pihak yang terkait, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Ini kontinu terus dilakukan. Kenapa Pak ini saya sampaikan? Tadi saya ingin meneruskan apa yang dikatakan Pak Jepri. Kita siapkan program-program yang ada di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, dan ini bisa diberikan atau disampaikan kepada stakeholder, itu tadi pada aparatur pemerintahnya, kepada pihak-pihak yang terkait. Ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi itu Pak ya. Jadi mekanismenya kenapa kita sekarang mau melakukan pemberdayaan pada masyarakat, lalu bagaimanapun juga ini yang menjadi kapasitasnya kita, menjadi kemampuannya kita untuk bisa memberikan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan perlu disadari Bapak yang hadir di sini bahwasanya pemberdayaan masyarakat ini adalah suatu proses Pak. Karena suatu proses ini tidak bisa dilakukan hit and run. Sekarang selesai, tidak, tapi berkelanjutan prosesnya. Namanya pemberdayaan masyarakat yang ada di kita ini tidak selesai sampai di sini semua program-program kegiatannya, tapi tentunya harus kegiatan-kegiatannya adanya problem solving, kita bisa mengetahui bagaimana mengatasi suatu masalah karena sudah pernah terjadi. Tentunya permasalahan di lingkungan kita, masalah sosial, bagaimana menghadapinya, bagaimana memecahkannya, ini akan sendirinya kita akan temukan. Makanya dikatakan pemberdayaan sebagai proses self evaluasi. Bagaimana kita mengkoreksi diri kita sendiri, bagaimana masyarakat mengoreksi dirinya sendiri tanpa yang nantinya tanpa harus kita tegur lagi dan perlu kita dorong lagi. Mereka sudah bisa mengevaluasi dirinya mereka sendiri. Self development and coordination, bisa berkembang di lingkungan kita, bisa berkoordinasi.
ya Pak ya, self selection bisa memilih mana yang baik, mana kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat. Tentunya ini sebagai proses yang cukup panjang yang tidak bisa setiap kegiatan yang kita lakukan sifatnya hanya sesekali saja, tapi sifatnya adalah berkelanjutan. Jadi itu Bapak, saya persingkat saja bahwasannya sekali lagi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu tugas atau fungsi dari kelembagaan yang ada di kita. Nah, mulai dari tadi ya sampai dengan bagaimana suatu program pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Tadi sedikit saja saya sampaikan mekanismenya dan teknik-tekniknya yang bisa disampaikan. Mungkin itu saja dari Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, waktu juga sudah banyak bicara lagi. Kita teriak dulu ya. Harus saya bilang Cinangka, Pak RW bilang bisa. Bisa. Kemudian yang kedua bilang maju. Bisa. Yang ketiga bilang sejahtera. Yang keempat bilang berbudaya. Ingat ya? Cinangka Bisa. Cinangka Maju. Cinangka Sejahtera. Cinangka Berbudaya. Kenapa saya bisa dulu? Kalau RW akalnya banyak. Ini ketua forum RW. Bisa nggak? Bisa. Udah begitu RW. Udah boleh mikir bisa. Nah itulah RT harus banyak akal. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Saya bisa. Saya lagi mikir bagaimana caranya supaya bisa ditolong orang. Ini harus seperti itu. Jadi pemimpin itu memang harus selalu optimis bisa melakukan sesuatu. Ya, jangan luar bisa. Kan mau ada kita jadi lemah. RT sih lemah kali itu. Yang penting bisa ngakali. Iya. Nggak bisa apa kayak pasti kita ketemu cara jalan keluarnya mengatasi permasalahan warga. Ini rumah lu rubuh-rubuh, kira-kira bisa nggak bantuan? Ya bisa. Udah. Ya, wah, lemah dari RT RW. Harus semangat, bisa terus. Artinya satu saat pasti ada bantuan. Dengan cara kita bisa, berarti kita optimis, bisa melaksanakan tugas, bisa membantu warga, bisa melaksanakan pembangunan. Kemudian maju, Cinangka dari dulu udah maju. Ya jangan sampai ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Ya, jangan sampai kita ketinggalan pembangunannya. Sedikit lagi justru Mbak. Ini akan saya sampaikan nanti. Sebenarnya sudah dibicarakan tadi dengan dua pembicara berkaitan dengan organisasi atau lembaga. Apa sih organisasi? Dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu fungsinya sama. Sekumpulan orang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang membentuk organisasi. Jadi di negara ini ada lembaga negara, ada lembaga pemerintahan. Kalau lembaga negara kepolisian, TNI, itu nggak bakal dibubarin tuh, presidennya siapa itu nggak bakal dibubarin. Tapi kalau lembaga pemerintahan itu bisa bubar. Contoh begitu Gus Dur naik, dianggap Departemen Sosial banyak koruptor, bubarin, ganti, itu bisa. Jadi departemen atau kementerian itu bisa dibubarkan, bisa diganti, nomenklatur namanya. Itu seperti itu. Tapi kalau lembaga negara itu nggak bisa, karena dia tertakluk undang-undang. Jadi kalau tadi organisasi, kalau udah saya kebetulan penulis kamus kedua meter ini, kamus bahasa Depok. Pokoknya udah mulai hilang bahasa saya tarik lagi. Ya kita kumpulin dari 11 kecamatan ini teman-teman, bahasa di Sawang kayak begini,
bahasa di Limau begini, di Cimpau begini, di Tapos begini. Ada bahasa kakaknya sama, tapi kadang-kadang artinya yang beda. Ya orang-orang yang berkembang nanti itu lah. Ya, karena itu saya di rumah awal aneh orang seperti itu namanya. Ya, saya ngomongin tentang lembaga kemasyarakatan tentang kelurahan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan ini fungsinya apa? Saya berikut. Ini adalah sebuah lembaga yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dengan kelurahan. Jadi kalau kita berpartisipasi, kudu punya wadah juga. Orang sembarangan di luar sembarangan orang bisa partisipasi, tapi harus punya wadah. Ya partisipasi dan berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pembangunan di wilayah kita. Jadi ada wadahnya masing-masing. Nah wadahnya apa? Nanti kita lihat slide berikut. Wadahnya yang pertama, ya kita lihat ada yang namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Ya, nah LPM ini merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang sekarang setiap kelurahan punya LPM. Salahan, Sinang ini baru ya? Ya berperhatian. Alhamdulillah, ya sudah ada LPM-nya. Berarti seluruh aktivitas nanti yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan bisa kita lakukan bersama-sama. Ya. Nah, LPM kemudian di sini pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, PKK. Ya, ini biasanya istilah Ramadan dulu. Ya, kalau PKK Ramadan, nah kalau PKK jadi PKK, tujuh punya gini dia kalau begini PKK. Ya, berikutnya RW rukun warga. Ini juga salah satu jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan. Kemudian rukun tetangga atau RT, Karang Taruna, lembaga kemasyarakatan lain. Apa lembaga kemasyarakatan lain? Kita tahu ada yang namanya Limas sekarang. Kalau dulu bukan Limas Hansip ya. Zaman dulu Hansip, ya. Nah, kalau baris susah banget beda barisnya dulu. Ini pokoknya kalau misalnya kan jalurnya pemberdayaan masyarakat, ini adalah sebuah lembaga yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Tadi dari satu itu berjamur, ya biasanya bulan Januari ada musyawarah perencanaan pembangunan. Akan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya masyarakat. Jangan lupa bahwa pemerintah tidak mungkin mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Nah, ada potensi masyarakat, kemampuan masyarakat yang bisa digali. 20 juta. 23. Nah, kalau serumah dengan gaji sekarang, dari kamar doang, tidak ada orang temboknya. Iya. Dan ada tidak orang tembok. 23 juta saudara. Berharap kita juga. Makanya yang paling bagus, tetangga kita coba. Coba membantu sekarang itu. Tetangga seperti itu. Ya kali sekolah pasti bisa. Itu tugas LPM memberdayakan masyarakat yang ada lewat swadaya. Ya, jadi kalau menurut pemerintah di usaha rumah yang bertembok, emang sudah 23 juta, ya 23 juta. Nah berikutnya memantau pelaksanaan bangunan. Ini yang paling susah biasanya. Pemborong sekarang, ya emang nakal biasanya ya. Contoh yang paling gampang kalau kita ngajuin drainase, itu satu lagunya berdigali kan, segala-galanya doang. Air tanah orang. Emang apa? Di rumahnya kerja pegawai dibayar cukup. Kalau kita kan dikit, ini begitu misalnya orang lebih tinggi, itu lebih baik rendah ya. Kalau kita jauh-jauh 1 cm dari stabilitas meter, ngalir air. Ibu kayak yang kemarin menurut saya, ya yang kemarin dari rumah saya bawa air ke SD, bahkan yang kemarin ini di sebelah semua kali. Padahal kalau dia gali berada anak ini dan begini, kan ada kali ya. Lah mungkin pada SD, lah kita beli orang tangga barennya, lah kalau kita udah dibilang susah. Nah ini pengawasan ini harus dilakukan baik RT, RW sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Ya,
Kalau di kota lain biasanya umur 21 tahun umur terendah untuk menjadi ketua LPM.